Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Rinaldo, NPM 20030210044, Prodi S1 Perbankan Syariah, kelas B semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Kemudian menjelaskan produk bank syariah. Yang pertama yaitu perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Baik, yang pertama yaitu tujuan pendirian. Tujuan didirikan menjadi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Bank konvensional memiliki orientasi keuntungan dengan bebas nilai atau menganut prinsip yang dimiliki oleh masyarakat umum. Perbedaan bank syariah tujuannya berdiri tidak hanya berorientasi pada profit saja, namun penyebaran dan penerapan nilai syariah. Aktivitas keuangan perbankan dilakukan tidak hanya melihat efek dunia saja, tetapi juga memperhatikan efek akhirat juga. Kemudian yang kedua, prinsip pelaksanaannya. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional yaitu peranan prinsip masing-masing bank. Prinsip pelaksanaan antara bank syariah dan bank konvensional jelas berbeda. Bank konvensional menggunakan prinsip konvensional dengan acuan peraturan nasional dan internasional berdasarkan hukum berlaku. Sementara prinsip bank syariah berdasarkan hukum Islam, mengacu dari Al-Quran dan hadis, serta diatur oleh fatwa ulama, sehingga seluruh aktivitas keuangannya menganut prinsip Islam. Selanjutnya yang ketiga, sistem operasional. Sistem operasional juga menjadi perbandingan bank syariah dan bank konvensional. Pada bank konvensional, sistem operasionalnya memperlakukan penerapan suku bunga dan perjanjian secara umum berdasarkan aturan nasional. Akad antara bank dan nasabah bank banyak dilakukan berdasarkan kesepakatan jumlah suku bunganya. Nah, sementara itu bank syariah tidak menerapkan suku bunga dalam transaksinya. Menurut Islam, bunga termasuk dalam kategori riba, sehingga sistem operasional bank syariah menggunakan akad bagi hasil atau nisbah, kesepakatan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan pembagian keuntungan dan melibatkan kegiatan jual beli. Selanjutnya yang keempat, hubungan antara nasabah lembaga perbankan. Peranan nasabah dan lembaga perbankan juga mempengaruhi perbedaan bank syariah dan bank konvensional. Dalam bank konvensional, hubungan antara nasabah dan lembaga perbankan yaitu debitur dan kreditur. Nasabah bank konvensional berperan sebagai kreditur, sementara perbankan berperan sebagai debitur. Kemudian yang keempat, jenis meliputi penjual dan pembeli, kemitraan sewa dan penyewa. Dalam menggunakan akad mudharabah, istanah, dan salam, pihak bank berperan sebagai penjual dan nasabah sebagai pembeli. Sementara akad musyarakah dan mudharabah memperlakukan hubungan kemitraan. Akad ijarah mempromosikan bank sebagai pemberi sewa dan nasabah sebagai penyewanya. Selanjutnya yang kelima, kesepakatan formal. Proses transaksi dalam lembaga perbankan harus ada kesepakatan atau perjanjian formal antara nasabah dan pihak bank. Perbedaan bank syariah dan bank konvensional ditinjau dari kesepakatan formal, yaitu bank konvensional melakukan perjanjian secara hukum nasional berbeda. Pada bank syariah dilakukan akad dengan memperhatikan hukum Islam juga. Beragam jenis transaksi dalam bank syariah, mulai dari mencapai keuntungan hingga layanan jasa sosialnya.
Tidak hanya itu, dalam melaksanakan perjanjian terdapat beberapa rukun dan syariat sah yang harus ditunaikan untuk mengesahkan akad tersebut. Selanjutnya, menjelaskan produk bank syariah. Produk serta jasa perbankan syariah yang dapat dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Di antaranya yaitu yang pertama, tabungan syariah. Ciri khas tabungan syariah adalah penerapan akad wi'idiyah yang artinya tabungan yang kita simpan tidak mendapatkan keuntungan karena cuman titipan, tidak ada bunga yang diterima oleh nasabah, akan tetapi bank memberikan hadiah atau bonus kepada nasabah. Kemudian yang selanjutnya, deposito syariah. Deposito syariah menggunakan akad mudharabah, artinya tabungan dengan sistem bagi hasil nisbah antara nasabah dan bank. Keuntungan deposito dengan akad mudharabah ini biasanya memakai perbandingan 60:40. Untuk nasabah dan bank, makin besar untung yang bank dapat. Makin besar untung yang diperoleh oleh nasabah, semakin pula juga keuntungan yang diperoleh bank. Sedikit maka nasabah akan mendapat keuntungan yang sedikit pula. Dengan kata lain, keuntungannya muncul serta bersama risiko maksudnya. Selanjutnya, gadai syariah atau RAN. Akad gadai syariah yang dipraktekkan pada PT Penggadaian adalah meminjamkan uang kepada nasabah dengan jaminan harta yang bernilai dan dengan jaminan harta yang dapat dijual. Uang yang dipinjamkan adalah murni tanpa bunga. Namun nasabah atau RAN wajib menyerahkan barang jaminan mahhum untuk kepentingan sebagai alat pembayaran uang penakalan pemberi gadai tidak dapat membayar uang yang jatuh tempo yang telah disepakati. Kemudian giro syariah. Adapun yang dimaksud dengan giro syariah adalah giro yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Hal ini Dewan Syariah Nasional telah mengeluarkan fatwa yang menyatakan bahwa giro yang dibenarkan syariah adalah giro berdasarkan prinsip widiah dan mudharabah. Akad mudharabah pada giro syariah adalah akad kerja sama antara nasabah sebagai penyimpan dan dana saibul mal, sedangkan bank syariah sebagai pihak yang mengelola dana mudharib. Ketentuan giro syariah menggunakan akad mudharabah adalah sebagai berikut. Dalam transaksi ini, nasabah bertindak sebagai saibul mal atau pemilik harta, dan bank bertindak sebagai mudharib atau pengelola dana. Kemudian giro syariah akad widiah mengikuti ketentuan sebagai berikut, yaitu sifat titipan. Baik, sekian dari penjelasan saya. Jika ada salah kata atau ucapan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.